Bilangan pasal 31 ayat 1-54. Dan Yahwe berfirman kepada Musa dengan mengatakan, lakukanlah pembalasan Bani Israel karena orang-orang Midian itu. Sesudah itu engkau akan dikumpulkan kepada leluhurmu. Dan berbicaralah Musa kepada bangsa itu dengan mengatakan, persenjatailah pria-pria dari antaramu sebagai pasukan perang, dan mereka akan melawan orang Midian, untuk melaksanakan pembalasan Yahwe kepada Midian. 1.000 orang dari tiap suku, dari semua suku Israel, engkau harus mengirimnya sebagai pasukan perang. Dan dari ribuan orang Israel, dikirimnyalah 1.000 orang dari setiap suku, 12.000 orang yang dipersenjatai sebagai pasukan perang. Dan Musa mengirim mereka, 1.000 orang dari setiap suku sebagai pasukan perang. Mereka, juga Pinehas anak Imam Eleazar menjadi pasukan perang, dan perkakas-perkakas kudus serta nafiri-nafiri pekik perang ada di tangannya. Dan mereka berperang melawan Midian, seperti yang telah Yahwe perintahkan Musa, dan mereka membunuh setiap laki-laki. Dan mereka membunuh raja-raja Midian, selain dari mereka yang dibunuh, Ewi, Rekem, Zur, Hur, dan Reba, kelima raja Midian. Mereka juga membunuh Bileam anak Beor dengan pedang. Dan Bani Israel menawan wanita-wanita Midian dan anak-anak mereka, dan mereka menjara seluruh hewan mereka dan seluruh kawanan ternak mereka serta seluruh kekayaan mereka. Dan mereka membakar seluruh kota mereka, seluruh tempat tinggal mereka dan seluruh menara mereka dengan api. Dan mereka mengambil segala barang rampasan, dan segala jarahan, baik manusia maupun binatang. Dan mereka membawa tawanan, rampasan, dan jarahan, ke perkemahan mereka, kepada Musa dan kepada Imam Eleazar, dan kepada jemaat Bani Israel, di dataran Moab, yang ada di seberang Yordan Yerikho. Dan Musa serta Imam Eleazar, dan seluruh pemimpin jemaat itu keluar untuk menjumpai mereka di luar perkemahan. Dan Musa menjadi marah kepada para penilik pasukan itu, para kepala pasukan 1.000 dan para kepala pasukan 100 dari pasukan perang, yang masuk ke medan perang. Dan Musa berkata kepada mereka, apakah kamu sudah membiarkan hidup semua perempuan? Lihatlah mereka, atas nasihat Bileam, mereka telah menjadikan Bani Israel melakukan pengkhianatan kepada Yahwe dalam perkara Peor, dan terjadilah pembantaian di antara umat Yahwe. Dan sekarang, bunuhlah setiap laki-laki di antara anak-anak, dan setiap wanita yang mengenal pria melalui persetubuhan dengan laki-laki, bunuhlah. Namun setiap anak-anak dari antara wanita-wanita itu, yang belum mengenal persetubuhan dengan laki-laki, biarkanlah hidup untukmu. Dan kamu, berkemahlah di luar dari perkemahan selama 7 hari. Setiap kamu yang membunuh seseorang, dan setiap kamu yang menyentuh orang yang tertusuk, tahirkanlah dirimu pada hari yang ketiga dan pada hari yang ketujuh, kamu dan tawanan-tawananmu. Dan setiap pakaian, dan setiap perkakas dari kulit, dan setiap barang dari bulu kambing, dan setiap perkakas kayu, haruslah kamu menahirkannya bagi dirimu. Dan Imam Eleazar berkata kepada para prajurit perang yang telah pergi ke pertempuran itu, inilah suatu ketetapan hukum yang telah Yahwe perintahkan kepada Musa. Hanya emas, dan perak, tembaga, besi, timah putih dan timah hitam, yaitu segala sesuatu yang dapat masuk ke dalam api, haruslah engkau melewatkannya melalui api dan itu akan menjadi tahir. Hanya, segala sesuatu yang tidak dapat masuk ke dalam api, engkau harus melalukannya lewat air, barang-barang itu harus ditahirkan melalui air penahiran. Dan engkau harus mencuci pakaianmu pada hari ketujuh, dan engkau akan menjadi tahir. Dan sesudah itu engkau boleh masuk ke dalam perkemahan. Dan berfirmanlah Yahwe kepada Musa dengan mengatakan, ambillah sejumlah barang rampasan dari tawanan-tawanan, dari antara manusia dan dari antara hewan, engkau dan Imam Eleazar, dan kepala-kepala dari para leluhur jemaat. Dan engkau harus membagi barang rampasan itu ke antara mereka yang telah siap gerak dalam pasukan perang, yang telah memenangkan peperangan, dan ke antara seluruh jemaat. Dan engkau harus memungut bagian untuk Yahwe dari para prajurit medan perang yang telah siap gerak dalam pasukan perang, yaitu satu makhluk hidup dari setiap 500, dari manusia, dan dari kawanan lembu, dan dari keledai jantan, dan dari kawanan domba. Dan engkau harus mengambil setengahnya dan memberikannya kepada Imam Eleazar sebagai persembahan hunjukan kepada Yahwe. Dan dari setengahnya lagi, milik Bani Israel, engkau harus mengambil satu, yang diambil dari setiap 50, dari manusia, dari kawanan lembu, dari keledai jantan, dan dari kawanan domba, dari segala jenis hewan, dan haruslah engkau memberikan semuanya itu kepada orang-orang Lewi yang memegang tanggung jawab tabernakel Yahwe.
Lalu Musa serta Imam Eleazar melakukan seperti yang telah Yahwe perintahkan kepada Musa. Dan barang-barang rampasan selebihnya dari jarahan yang telah pasukan perang umat itu jarah, adalah 675.000 ekor kawanan domba, dan 72.000 ekor kawanan lembu, 61.000 ekor keledai jantan, dan dari manusia sendiri, dari antara para wanita yang belum mengenal persetubuhan dengan laki-laki, semua ada 32.000 jiwa. Dan setengahnya, bagian dari mereka yang telah pergi ke medan perang, jumlahnya ialah 337.500 ekor kawanan domba. Dan bagian untuk Yahwe dari kawanan domba itu jumlahnya 675 ekor, dan kawanan lembu ada 36.000 ekor, dan bagian untuk Yahwe ada 72 ekor, dan keledai-keledai jantan ada 30.500 ekor, dan bagian untuk Yahwe ada 61 ekor, dan manusia ada 16.000 orang. Dan bagian untuk Yahwe ada 32 orang. Dan Musa membayar bagian itu, yakni persembahan hunjukan Yahwe, kepada Imam Eleazar, seperti yang telah Yahwe perintahkan kepada Musa. Dan dari setengahnya yang adalah bagian Bani Israel, yang telah Musa pisahkan dari bagian orang-orang yang telah berperang, setengahnya yang adalah bagian jemaat itu, ada 337.500 ekor kawanan domba, dan kawanan lembu ada 36.000 ekor, dan keledai jantan ada 30.500 ekor, dan manusia ada 16.000 orang. Dan dari setengahnya yang adalah milik Bani Israel itu Musa mengambil satu, diambil dari setiap 50, dari manusia dan dari hewan. Dan menyerahkan semuanya kepada orang-orang Lewi yang memegang tanggung jawab tabernakel Yahwe, seperti yang telah Yahwe perintahkan kepada Musa. Dan mendekatlah kepada Musa orang-orang yang terbilang yang mengatasi ribuan tentara, yaitu kepala-kepala pasukan 1.000 dan kepala-kepala pasukan 100. Dan mereka berkata kepada Musa, hamba-hambamu ini telah menghitung jumlah para prajurit yang ada di bawah kuasa kami, dan tak ada seorang pun yang hilang dari kami. Dan kami membawa persembahan Yahwe, yang telah setiap orang dapatkan, perhiasan-perhiasan emas, gelang lengan, dan gelang, cincin, anting-anting, dan kalung, untuk mengadakan penebusan bagi jiwa kami di hadapan Yahwe. Musa dan Imam Eleazar mengambil emas itu dari mereka, semuanya perhiasan tempaan. Dan seluruh emas persembahan hunjukan yang mereka hunjukkan kepada Yahwe, ada 16.750 sikal, dari kepala-kepala pasukan 1.000 dan dari kepala-kepala pasukan 100, karena prajurit-prajurit itu masing-masing sudah menjarah, setiap orang bagi dirinya sendiri. Dan Musa serta Imam Eleazar mengambil emas dari pasukan 1.000 dan pasukan 100 dan mereka membawanya masuk ke dalam kemah pertemuan, suatu barang peringatan bagi Bani Israel di hadapan Yahwe. Bilangan pasal 32 atas 1-42. Dan pada Bani Ruben serta pada Bani Gad ada banyak kawanan ternak, amat sangat banyak. Dan mereka melihat tanah Yaezer dan tanah Gilead, dan tampaklah tempat itu adalah tempat kawanan ternak. Dan datanglah Bani Gad dan Bani Ruben, dan mereka berkata kepada Musa dan kepada Imam Eleazar serta kepada pemimpin-pemimpin jemaat, dengan mengatakan, Atarot, dan Dibon, dan Yaezer, dan Nimra, dan Heshban, dan Eleale, dan Sebam, dan Nebo, dan Beon, tanah yang telah Yahwe pukul di hadapan jemaat Israel itu adalah tanah kawanan ternak, dan pada hamba-hambamu ada kawanan ternak. Dan mereka berkata, jika kami mendapatkan kemurahan di matamu, biarlah tanah itu diberikan kepada hamba-hambamu sebagai harta milik. Biarlah engkau tidak membawa kami menyeberangi Yordan. Dan Musa berkata kepada Bani Gad dan kepada Bani Ruben, apakah saudara-saudaramu akan masuk ke dalam pertempuran sedangkan kamu hendak tinggal di sini? Dan apakah kamu hendak membuat hati Bani Israel enggan untuk menyeberang ke negeri yang telah Yahwe berikan kepada mereka? Demikianlah bapak-bapakmu telah melakukannya ketika aku mengutus mereka dari Kades Barnea untuk melihat negeri itu. Dan mereka pergi sampai ke aliran sungai Eskol dan mengamati negeri itu, dan membuat hati Bani Israel enggan sehingga tidak masuk ke negeri yang telah Yahwe berikan kepada mereka. Maka menyalalah murka Yahwe pada hari itu, dan dia bersumpah dengan berkata, sesungguhnya, tidak seorang pun yang keluar dari Mesir, dari yang berumur 20 tahun dan seterusnya, akan melihat negeri yang aku telah bersumpah kepada Abraham, Ishak, dan kepada Yakub, karena mereka tidak sepenuhnya mengikuti aku, kecuali Kaleb anak Yefune, orang Kenas itu, dan Yosua anak Nun, karena merekalah yang sepenuhnya mengikut Yahwe. Dan murka Yahwe telah menyala terhadap orang Israel, dan dia telah membuat mereka mengembara di padang gurun selama 40 tahun,
sampai habis seluruh generasi yang telah berbuat jahat di mata Yahwe. Dan lihatlah, kamu telah bangkit ganti para leluhurmu, generasi orang-orang berdosa, untuk menumbuhkan lagi nyala murka Yahwe terhadap Israel. Ketika kamu berbalik dari mengikut Dia, maka Dia akan sekali lagi meninggalkan engkau di padang gurun, dan engkau akan menghancurkan seluruh bangsa ini. Dan mereka datang mendekat kepadanya, dan berkata, kandang-kandang kawanan domba akan kami bangun untuk ternak kami di sini, dan kota-kota untuk anak-anak kecil kami. Namun kami sendiri, kami akan bergegas mempersenjatai diri di depan Bani Israel, sampai kami telah membawa mereka ke tempatnya. Dan anak-anak kami akan tinggal di kota-kota yang berkubu oleh karena penduduk negeri ini. Kami tidak akan kembali ke rumah kami sampai setiap orang dari Bani Israel telah mewarisi warisannya. Karena kami tidak akan mewarisi bersama-sama mereka di seberang Yordan dan sekitarnya, karena warisan kami sudah jatuh kepada kami dari seberang Yordan, di sebelah timur. Dan Musa berkata kepada mereka, jika engkau hendak melakukan hal ini, jika engkau hendak mempersenjatai diri di hadapan Yahwe untuk peperangan, dan engkau semua menyeberangi Yordan di hadapan Yahwe, sampai Dia telah menghalau keluar musuh-musuhnya dari hadapannya, dan negeri itu telah ditaklukkan di hadapan Yahwe, maka kemudian engkau dapat kembali dan menjadi bersih di hadapan Yahwe dan di hadapan orang Israel. Dan negeri ini adalah kepunyaanmu sebagai harta milik di hadapan Yahwe. Namun jika engkau tidak bertindak demikian, lihatlah, engkau telah berdosa terhadap Yahwe, dan ketahuilah bahwa dosamu itu yang akan menimpa engkau. Bangunlah bagimu kota-kota untuk anak-anakmu, dan kandang-kandang bagi domba-dombamu, dan apa yang telah keluar dari mulutmu, lakukanlah. Dan Bani Gad serta Bani Ruben berbicara kepada Musa dengan mengatakan, hamba-hambamu akan melakukan seperti yang Tuanku perintahkan. Anak-anak kami, istri-istri kami, ternak kami, dan seluruh hewan kami akan ada di sana di kota-kota Gilead. Namun hamba-hambamu, setiap orang yang dipersenjatai sebagai pasukan perang di hadapan Yahwe, akan menyeberang ke medan perang, seperti yang Tuanku katakan. Dan Musa memberi perintah mengenai mereka kepada Imam Eleazar dan kepada Yosua anak Nun, dan kepada para kepala leluhur suku-suku Bani Israel. Dan Musa berkata kepada mereka, jika Bani Gad dan Bani Ruben menyeberang Yordan bersama-sama dengan kamu, masing-masing orang bersenjata untuk pertempuran di hadapan Yahwe, dan negeri itu telah ditaklukkan di hadapanmu, maka kamu harus memberikan kepada mereka tanah Gilead itu sebagai harta milik. Tetapi jika mereka tidak menyeberang dengan bersenjata bersama engkau, maka mereka akan mewarisinya di tengah-tengahmu di tanah Kanaan. Dan Bani Gad serta Bani Ruben menjawab dengan berkata, seperti yang telah Yahwe firmankan kepada hamba-hambamu, demikianlah kami akan melakukannya. Kami sendiri akan menyeberang dengan bersenjata di hadapan Yahwe ke tanah Kanaan, sehingga milik warisan kami di seberang Yordan tetap milik kami. Lalu Musa memberikan kepada mereka, kepada Bani Gad dan kepada Bani Ruben, dan kepada setengah suku Manase anak Yusuf, kerajaan Sihon, Raja Amori dan kerajaan Og, Raja Basan, yaitu negeri menurut kota-kotanya sampai perbatasannya, bahkan kota-kota negeri di sekitarnya. Selanjutnya, Bani Gad membangun Dibon dan Atarot dan Arur, dan Aterot Sofan dan Yaeser dan Yokbeha, dan Bet Nimra dan Bet Haran, kota-kota benteng dan kandang-kandang kawanan domba. Dan Bani Ruben membangun kota-kota Heshbon dan Eleale dan Kiryataim, dan Nebo dan Baal Meon dan Sibma, dengan mengubah nama-namanya, dan mereka menyebut nama-nama kota yang mereka bangun dengan nama-nama itu. Dan Bani Mahir anak Manase pergi ke Gilead dan merebutnya, dan mengusir orang-orang Amori yang ada di sana. Maka Musa memberikan Gilead kepada Mahir anak Manase, dan tinggallah dia di dalamnya. Dan Yair, anak Manase, pergi dan merebut kota-kota kecilnya, lalu menamainya kota Yair. Dan Nobah pergi dan merebut kota Kenat dan desa-desanya, lalu ia menamainya Nobah sesuai dengan namanya sendiri. Bilangan pasal 33 ayat 1-56. Inilah perjalanan-perjalanan Bani Israel yang telah keluar dari tanah Mesir menurut pasukan-pasukan mereka, dengan perantaraan Musa dan Harun. Dan Musa menuliskan keberangkatan-keberangkatan mereka sesuai dengan perjalanan-perjalanan mereka oleh perintah Yahwe. Dan inilah perjalanan-perjalanan mereka sesuai dengan keberangkatan mereka. Dan mereka berangkat dari Rameses pada bulan pertama pada hari yang ke-15 dari bulan yang pertama pada hari sesudah Paskah, Bani Israel keluar dengan tangan yang dinaikkan, di depan mata semua orang Mesir. Dan orang-orang Mesir sedang menguburkan setiap anak sulung yang telah Yahwe pukul di antara mereka. Dan atas ilah-ilah mereka Yahwe telah menjatuhkan hukuman.
Maka berangkatlah Bani Israel dari Rameses dan berkemah di Sukot. Dan mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, yang ada di tepi padang gurun. Dan mereka berangkat dari Etam, dan berbalik di Pihahirot, yang ada di depan Baal Zephon, dan mereka berkemah di depan Migdol. Dan mereka berangkat dari Pihahirot dan menyeberang di tengah laut, ke padang gurun, dan mereka melakukan perjalanan selama 3 hari di padang gurun Etam, dan berkemah di Mara. Dan mereka berangkat dari Mara, dan masuk ke Elim. Dan di Elim ada 12 mata air dan 70 pohon palem. Dan mereka berkemah di sana. Dan mereka berangkat dari Elim dan berkemah di tepi Laut Suf. Dan mereka berangkat dari tepi Laut Suf dan berkemah di padang gurun Sin. Dan mereka berangkat dari padang gurun Sin dan berkemah di Dofka. Dan mereka berangkat dari Dofka dan berkemah di Alus. Dan mereka berangkat dari Alus dan berkemah di Rafidim. Dan di sana tidak ada air bagi bangsa itu untuk minum. Dan mereka berangkat dari Rafidim, dan berkemah di padang gurun Sinai. Dan mereka berangkat dari padang gurun Sinai dan berkemah di Kibrot Ta'awa. Dan mereka berangkat dari Kibrot Ta'awa dan berkemah di Hazerot. Dan mereka berangkat dari Hazerot dan berkemah di Ribma. Dan mereka berangkat dari Ribma dan berkemah di Rimon Peres. Dan mereka berangkat dari Rimon Peres dan berkemah di Libna. Dan mereka berangkat dari Libna dan berkemah di Risa. Dan mereka berangkat dari Risa dan berkemah di Kehelata. Dan mereka berangkat dari Kehelata dan berkemah di Harsafer. Dan mereka berangkat dari Harsafer dan berkemah di Harada. Dan mereka berangkat dari Harada dan berkemah di Mahlot. Dan mereka berangkat dari Mahelot dan berkemah di Tahat. Dan mereka berangkat dari Tahat dan berkemah di Tarah. Dan mereka berangkat dari Tarah dan berkemah di Mitka. Dan mereka berangkat dari Mitka dan berkemah di Hasmona. Dan mereka berangkat dari Hasmona dan berkemah di Moserot. Dan mereka berangkat dari Moserot dan berkemah di Bene Yaakan. Dan mereka berangkat dari Bene Yaakan dan berkemah di Khorgidgat. Dan mereka berangkat dari Khorgidgat dan berkemah di Yotbata. Dan mereka berangkat dari Yotbata dan berkemah di Abrona. Dan mereka berangkat dari Abrona dan berkemah di Ezion Geber. Dan mereka berangkat dari Ezion Geber dan berkemah di padang gurun Zin, yaitu Kades. Dan mereka berangkat dari Kades dan berkemah di Gunung Hor, di perbatasan tanah Edom. Dan Imam Harun naik ke atas Gunung Hor atas perintah Yahwe, dan mati di sana pada tahun ke-40 setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, pada bulan 5, pada tanggal 1 bulan itu. Dan Harun berumur 123 tahun ketika dia mati di Gunung Hor. Dan Raja Arad, orang Kanaan yang tinggal di Negeb di tanah Kanaan, mendengar kabar tentang kedatangan Bani Israel. Dan mereka berangkat dari Gunung Hor, dan berkemah di Zalmona. Dan mereka berangkat dari Zalmona dan berkemah di Funon. Dan mereka berangkat dari Funon dan berkemah di Obot. Dan mereka berangkat dari Obot dan berkemah di Iye Abarim, di perbatasan Moab. Dan mereka berangkat dari Iye Abarim dan berkemah di Dibongat. Dan mereka berangkat dari Dibongat dan berkemah di Almon di Blataim. Dan mereka berangkat dari Almon di Blataim dan berkemah di pegunungan Abarim, dekat Nebo. Dan mereka berangkat dari pegunungan Abarim dan berkemah di dataran Moab di tepi Yordan dekat Yeriho. Dan mereka berkemah di tepi Yordan, dari Bet Yesimot sampai ke Abel Sitim, di dataran Moab. Dan berbicaralah Yahwe kepada Musa di dataran Moab, di tepi Yordan Yeriho dengan berfirman. Berbicaralah kepada Bani Israel dan berkatalah kepada mereka, ketika kamu menyeberangi Yordan ke tanah Kanaan, maka haruslah kamu mengusir seluruh penduduk negeri itu dari hadapanmu dan hancurkanlah segala patung mereka, dan dengan segala patung leburan mereka, hancurkanlah, juga musnahkanlah seluruh tempat pemujaan mereka. Dan kamu akan memiliki negeri itu, dan akan tinggal di dalamnya, karena untukmu aku telah memberikan negeri itu untuk kamu memilikinya. Dan kamu akan mewarisi negeri itu dengan membuang undi menurut kaum-kaummu. Kepada yang banyak kamu harus memperbesar warisannya, dan kepada yang sedikit kamu harus memperkecil warisannya, apapun yang keluar dari undi itu baginya, itulah yang menjadi miliknya. Berdasarkan suku-suku leluhurmu engkau akan mewarisinya. Dan jika engkau tidak mengusir penduduk negeri itu dari hadapanmu, maka orang yang engkau biarkan dari mereka, akan menjadi seperti duri di dalam matamu, dan seperti tusukan di pangkal pahamu, dan mereka akan menunjukkan permusuhan denganmu di negeri yang akan engkau tinggali. Dan akan terjadi, seperti yang aku rencanakan untuk melakukannya terhadap mereka, itulah yang akan aku lakukan terhadap kamu.
Bilangan pasal 34 ayat 1-29. Dan berfirmanlah Yahwe kepada Musa dengan mengatakan, perintahkanlah Bani Israel dan katakanlah kepada mereka, ketika kamu masuk ke negeri Kanaan, inilah negeri yang akan jatuh kepadamu sebagai warisan, yaitu tanah Kanaan dengan batas-batasnya, dan akan menjadi sisi selatan bagimu, dari padang gurun Sin sepanjang perbatasan Edom. Dan yang akan menjadi batas selatan bagimu, dari akhir ujung Laut Asin ke sebelah timur. Dan perbatasanmu akan berbalik dari selatan menuju pendakian Akrabim, dan akan melintasi Zin. Dan akhir batasnya adalah dari selatan Kades Barnea lalu keluar ke Hazar Adar, dan akan melintasi Asmon. Dan perbatasan itu akan berbalik dari Asmon ke sungai di Mesir dan berakhir di laut. Dan batas barat bagimu adalah Laut Besar. Ini adalah batas barat bagimu. Ini adalah batas utara bagimu. Dari Laut Besar kamu harus menarik garis bagimu ke Gunung Hor. Dari Gunung Hor kamu harus menarik garis masuk ke Hamat, dan batas luarnya adalah Zedad. Dan batasnya akan keluar di Zifron, dan ujungnya adalah Hazar Enan. Ini adalah batas utara bagimu. Dan haruslah kamu menandai bagimu batas timur, dari Hazar Enan ke Sefam. Dan batas itu akan turun dari Sefam ke Riblah, di timur Ain, dan batas itu akan turun terus dan akan mencapai bahu Laut Kineret ke arah timur. Dan batas itu akan terus turun ke Yordan dan ujungnya adalah Laut Asin. Inilah yang akan menjadi negerimu dengan batas-batas di sekelilingnya. Dan Musa memerintahkan Bani Israel dengan berkata, inilah negeri yang akan engkau warisi dengan membuang undi, yang telah Yahwe perintahkan untuk diberikan kepada 9 suku dan setengah suku itu, karena suku keturunan Ruben sudah mengambilnya menurut keluarga leluhur mereka dan suku keturunan Gad menurut keluarga leluhur mereka, dan setengah suku Manase itu sudah menerima warisan mereka, kedua suku dan setengah suku itu telah mengambil warisan mereka di seberang Yordan Yeriho, di sebelah timur ke arah matahari terbit. Dan berfirmanlah Yahwe kepada Musa dengan mengatakan, inilah nama-nama orang-orang yang akan membagikan tanah itu untukmu, Imam Eleazar dan Yosua anak Nun. Dan seorang pemimpin dari sukunya engkau harus mengambilnya untuk membagikan tanah itu. Inilah nama-nama orang-orang itu, dari suku Yehuda, Kaleb anak Yefune, dari suku Simeon, Samuel anak Amihud, dari suku Benyamin, Elidad anak Kislon, dari suku Dan, Buki anak Yodri, seorang pemimpin, dari keturunan Yusuf, dari suku keturunan Manase, Haniel anak Efod, seorang pemimpin, dari suku keturunan Efraim, Kemuel anak Siftan seorang pemimpin, dari suku keturunan Zebulon, Elisafan anak Parnah, seorang pemimpin, dari suku keturunan Isakhar, Paltil anak Azan, seorang pemimpin, dari suku keturunan Asher, Ahihud anak Selomi, seorang pemimpin, dari suku keturunan Naftali, Pedael anak Amihud seorang pemimpin. Inilah mereka yang telah Yahwe perintahkan untuk membagi warisan Bani Israel di tanah Kanaan. Bilangan pasal 35 ayat 1-34. Yahwe berbicara kepada Musa di dataran Moab, di tepi Yordan Yeriho, firman-Nya. Perintahkanlah Bani Israel supaya mereka memberikan dari warisan mereka kepada orang-orang Lewi, kota-kota warisan untuk mereka mendiaminya dan memberikan kepada orang-orang Lewi lahan penggembalaan di sekitar kota-kota itu. Dan kota-kota itu akan menjadi milik mereka untuk mereka diami, dan lahan-lahan penggembalaannya akan tersedia bagi hewan mereka, dan bagi harta milik mereka, dan bagi semua binatang mereka. Dan lahan penggembalaan kota-kota itu yang kamu berikan kepada orang-orang Lewi itu ialah, dari tembok kota dan keluar 1000 hasta sekelilingnya. Dan haruslah kamu mengukur di luar kota itu di sisi timur 2000 hasta, dan untuk sisi selatan 2000 hasta, dan untuk sisi barat 2000 hasta, dan untuk sisi utara 2000 hasta, dan kota itu di tengah-tengah. Ini menjadi lahan-lahan penggembalaan kota-kota itu bagi mereka. Dan kota-kota yang harus kamu berikan kepada orang-orang Lewi, 6 kota perlindungan, yang harus kamu berikan supaya pembunuh dapat melarikan diri ke sana, dan di samping itu haruslah kamu memberikan 42 kota. Semua kota yang harus kamu berikan kepada orang-orang Lewi ada 48 kotanya dan dengan lahan penggembalaannya. Dan kota-kota yang harus kamu berikan dari milik Bani Israel, dari yang banyak, haruslah kamu beri banyak, dan dari yang sedikit, haruslah kamu beri sedikit, setiap suku sesuai dengan warisan yang diwarisinya, dia harus memberikan dari kota-kotanya kepada orang-orang Lewi. Dan berfirmanlah Yahwe kepada Musa dengan mengatakan, berbicaralah kepada Bani Israel, dan engkau harus berkata kepada mereka,
ketika kamu menyeberangi Yordan ke tanah Kanaan, maka haruslah kamu memilih bagimu kota-kota. Itulah kota-kota perlindungan bagimu, supaya pembunuh yang membunuh seseorang dengan tidak sengaja dapat melarikan diri ke sana. Dan kota-kota itu akan menjadi tempat perlindungan bagimu dari penuntut balas, agar si pembunuh itu jangan mati sampai dia berdiri di hadapan jemaat untuk pengadilan. Dan dari kota-kota yang kamu berikan haruslah ada 6 kota perlindungan bagimu, 3 kota engkau harus memberikannya di seberang Yordan, dan 3 kota engkau harus memberikannya di tanah Kanaan. Itulah yang akan menjadi kota-kota perlindungan. Ke-6 kota ini harus menjadi tempat perlindungan bagi Bani Israel, bagi orang asing dan pengembara yang ada di tengah-tengah mereka, agar setiap orang yang membunuh seseorang dengan tidak sengaja dapat melarikan diri ke sana. Tetapi jika dengan alat dari besi dia memukul seseorang, dan orang itu mati, dia adalah seorang pembunuh, pastilah pembunuh itu dihukum mati. Dan jika dengan sebuah batu di tangan, yang dengan itu seseorang mati, dia telah membunuhnya dan orang itu mati, dia seorang pembunuh, pastilah pembunuh itu dihukum mati. Dan jika dengan alat dari kayu di tangannya yang dengannya orang itu mati, dia telah membunuhnya dan orang itu mati, dia seorang pembunuh, pastilah pembunuh itu dihukum mati. Orang yang menuntut darah, dialah yang harus menghukum mati pembunuh itu. Ketika dia bertemu dengannya, dia harus membunuhnya. Dan jika dalam kebencian dia mendorong orang itu, atau melemparinya dalam penyergapan, dan orang itu mati, atau jika dalam permusuhan dia memukul orang itu dengan tangannya dan orang itu mati, pastilah mati orang yang memukulnya itu, seorang pembunuhlah dia. Orang yang menuntut darah haruslah membunuh pembunuh itu ketika dia bertemu dengannya. Dan apabila dengan tiba-tiba tidak dalam permusuhan dia mendorong orang itu, atau ia melemparkan alat apa saja padanya dengan tanpa penyergapan, atau dengan sebuah batu yang menyebabkan orang itu mati, dengan tanpa melihat dan membuat batu itu jatuh ke atas orang itu, dan dia mati, dan dia bukanlah musuh baginya, dan tidak mencari kecelakaan orang itu, maka jemaat itu akan mengadili antara orang yang membunuh itu dan orang yang menuntut darah, menurut hukum-hukum ini. Dan jemaat itu haruslah melepaskan pembunuh itu dari tangan orang yang menuntut darah, dan jemaat itu haruslah membawanya kembali ke kota perlindungan, ke tempat ia telah melarikan diri ke sana dan dia harus tinggal di dalamnya sampai imam besar yang telah diurapi dengan minyak kudus itu mati. Namun jika pembunuh itu memang meninggalkan batas kota perlindungan tempat ia melarikan diri ke sana, dan penuntut darah menjumpainya di luar batas kota perlindungannya, dan penuntut darah membunuh pembunuh itu, maka dia tidak berhutang darah, karena dia harus tinggal di dalam kota perlindungannya sampai matinya imam besar itu, dan setelah kematian imam besar itu, pembunuh itu boleh kembali ke tanah kepunyaannya. Dan hal-hal inilah yang harus menjadi ketetapan hukum bagimu turun-temurun di seluruh tempat tinggalmu. Siapa saja yang membunuh seseorang, menurut mulut para saksi, pembunuhnya harus dihukum mati, tetapi satu orang saksi tidak boleh menyatakan pada seseorang untuk dihukum mati. Dan janganlah kamu menanggung harga penebusan bagi jiwa seorang pembunuh yang adalah penjahat untuk dihukum mati, karena dia pasti dihukum mati. Dan janganlah kamu menanggung harga penebusan bagi yang melarikan diri ke kota perlindungannya untuk kembali tinggal di negeri sampai kematian imam. Dan janganlah kamu mencemarkan negeri tempat kamu ada di dalamnya, karena darah itulah yang menjadikan negeri itu cemar. Dan tentang negeri itu, ia tidak akan ditebus karena darah yang telah tercurah di atasnya, kecuali dengan darah orang yang mencurahkannya. Dan janganlah engkau menajiskan negeri tempat kamu tinggal di dalamnya, tempat aku berdiam di tengah-tengahnya, karena akulah Yahweh yang berdiam di tengah-tengah Bani Israel.